Hari ini langsung aja ke taklim kita. Majlis tentang keutamaan bulan Ramadan, majlisun fil fadli syahri Ramadana. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuasi, yu'amahu, yukabi, majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum kita taklim, mari kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar, ada pembersihan qalbu, talqin, tentunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki spiritual kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Diikuti sama-sama hadirin, luruskan niat dulu, ridho Allah. Kita awali syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahaladzim. Pegang tangan kanan kita ke dada, sebelah kanan, sebelah kiri. Sama-sama doa ma'rifat kita ucapkan. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir la ilallah, tarik dari bawah. La ilaha illallah. Ulang. La ulang. La ilaha illallah. Jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha ya Allah, la ilaha illallah, 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 la Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas kita dalam-dalam, simpan di perut, tahan. Apa buang, tarik, simpan, tahan.
akfa. Tarik, simpan, tahan. Ya Allah, 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 ya Allah. Akfa. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah syolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah dalam hati. Wa khususon habaruyah Nur Muhammad, khususon ila ruhim Muhammad nabiyuna ka muslimin mu'minin wa musinin, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin, wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar mereka memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jalmani wala yaumannu alaika ya jal jalali wal ikram. Ya jat tauli wal in'am la ilaha illa anta darul lazin wa jarul mustajirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syaikian au narhuman au maturudan au muktaron alayya fi rizki famhu. Allahumma bi fadlika syakawati wa rihmani wa tardi waqti tari rizki wa atsbitni indaka fi umil kitabi syaidan marjuan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munazali ala nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasha'u wa yudbistu wa indahu umul kitabi. Ilahi bitajalil adami fil lailatil nibsu min syahri syabanil muqaramil lati yufraqu fiha kullu amril hakim wa yubron isrib anil minal balai ma alamu wa ma la alam wa anta alamul ghaibi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan, yang memberi nikmat, tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya,
Sudilah kiranya Engkau menghapuskannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbku, berkat karuniamu apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir dan sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu, agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang layak, yang banyak, lagi beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitabmu, dan firmanmu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Kau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang Engkau ketahui dan yang tidak ku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dariku, dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita masih tetap diberi waktu untuk bisa bermohon kepada Allah di bulan Syaban ini. Insya Allah doa ini makbul. Mudah-mudahan Allah menetapkan menjadi doa yang diijabah. Ya kan, itu yang kita minta. Ya, nggak ada lain. Kita hanya bermohon kepada Allah. Ridho manusia itu nggak ada di sini. Yang ada ridho Allah. Kalau ridho manusia itu ikhtiari, ya usaha saja. Jadi tetap kita mengingatkan pas malam masuk Ramadan, ada amalan tanggal 1 Ramadan sebelum sholat tarawih, yaitu salah satunya Assalamualaikum ya Sarusyam, ditutup dengan Darajatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Lengkapnya silakan dibaca di risalah di awal-awal. Udah di-share kemana-mana ya. Dan artinya udah lengkap sana. Itu amalan-amalan orang yang berpuasa secara serius dan khusus. Jadi puasa kita nggak begitu-gitu aja. Ingat, puasa itu bukan tradisi. Kewajibannya per tahun dan sangat sulit menentukan kehidupan kita 11 bulan. Bukan hanya bulan Ramadan. Ya, ibarat charger, aki kita dicasnya Ramadan. Jangan sampai drop di tengah jalan. Ya. Kita sama tahu puasa itu bagi orang-orang yang memahaminya itu didatangkan oleh Allah. Ada hari ini tadi yang duduk ini mendengar kabar, udah siap Ramadan, tahu-tahu dipanggil Allah. Berarti nggak ketemu Ramadan. Ya, jangan anggap sepele. Ramadan itu kadang-kala dipilih sama Allah orang yang bisa bertemu. Pede ya, pasti ketemu kan, dia datang, waktunya sudah ditentukan. Iya, enak aja. Besok mau nikah aja bisa enggak jadi kok ya. Iya. Nah itu absolutnya Allah. Jadi jangan sepelekan perkara ini. Ingat, Ramadan itu kita masuk rahim akhirat. Ya, dimensi waktunya berbeda. Walaupun secara naluri kita sama dengan bulan-bulan yang lain, tapi secara hakiki kita belajar gimana memasuki alam akhirat, disebut rahim wakat Ramadan. Ya, kita diliputi Allah bulan itu. Kalau kita melakukan kebaikan apapun juga berlipat. Kalau kita melakukan kejelekan apapun juga berlipat juga. Allah Maha Adil. Hati-hati, itu menentukan 11. Ya, hati-hati. Tolong sakralkan bulan Ramadan itu. Jangan anggap sepele. Sakralkan sekali lagi. Puasa itu kan diturunkan, didatangkan oleh Allah sebagai tolok ukur supaya spiritual sekaligus moral kita menjadi benar untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Makanya di Ramadan ada aktivitas untuk mereformasi, merekonstruksi bangunan psikologi kejiwaan manusia dalam sisi batinnya. Jangan lahirnya. Kalau lahirnya antum udah tahu,
menahan nggak makan, nggak minum, siang hari tidak berhubungan, kan gitu ya. Nah itu puasa anak-anak itu memang harus dijalani karena kita ada badan. Tapi yang paling pokok, coba di sana ada kekhususan puasa yang dinilai sama Allah lebih tinggi dari puasa secara syariat. Ketika kita berpuasa, mudah-mudahan antum semuanya bisa mengamalkannya ya. Ya. Maka kesadaran ketuhanan harus semakin tinggi. Setuju? Ya. Itu yang sering lupa. Ini Ramadan, kesadaran kita bertuhan itu seharusnya semakin tinggi. Antum akan selamat. Ya. Hati selalu terpaut hanya kepada Allah. Itu konsep batin. Dan diamini melalui perilaku keseharian. Amininya apa? Tidak berani berbuat jolim, tidak berani berbohong, tidak mau memakan yang haram. Itu mengamini. Kan gitu ya. Menegakkan optimisme perlu. Membangun kepercayaan antara sesama, hablum minanas, dengan tidak melakukan kebohongan, tidak bergunjing, apalagi permusuhan, apalagi adu domba, apalagi menyebarkan hoak kebohongan. Hati-hati, rusak puasa antum. Walaupun secara syariat syah. Makan robah. Kalau antum ingin beres 11 bulan ke depan. Umumnya rusak manusia itu ya, hanya mendapat haus dan lapar saja karena mereka hanya menahan itu. Tidak menahan konsep kejiwaannya. Ya kan? Maka nggak berkah hidupnya. Karenanya energi positif itu berada di sana, di Ramadan. Selalu mengantarkan umat Islam pada satu titik kesadaran insaniah. Bukan manusiawi, insaniah lagi. Kalau manusia itu udah hampir mendekati kesamaan dengan binatang kan? Sama. Loba kita insaniah sekaligus ilahiyah. Ya. Yang terpendam dalam batin antum semuanya. Karena itu pas memasuki bulan Ramadan ditentukan 1 bulan penuh umat Islam harus digembleng ya, untuk bisa merunduk. Wajib bukan dalam konsep tidak makan tidak minum saja, kejiwaannya juga. Jadi melihat jauh ke dalam relung jiwa kita dengan menggemuruhkan amalan lahir dan batin serta mengontrol diri. Kontrol diri dalam sektor kejiwaan psikologinya, self control. Ya. Dari segala perbuatan tercela. Nah, ini akademis bener dong ngajinya. Enggak, memang harus itu. Ya, hakikat manusia itu batinnya ya, bukan johirnya. Tidak catching. Ya. Dengan harapan kalau antum lebih puasa lebih cenderung kepada sisi yang berbeda, puasa khusus namanya. Selepas Ramadan, kutub-kutub keberimanan, ketakwaan semakin terbuka. Ya, kuncinya di Ramadan. Kenapa sulit sholat? Kenapa sulit taat? Karena di Ramadan itu dibiasakan hal-hal seperti tidak ada suatu perubahan atau self control kita tidak ada. Ya. Ingin antum bertakwa, ingin nikmat sholat, Ramadan itu kuncinya. Ya. Kesadaran untuk menjadi manusia yang lebih unggul meningkat tajam insya Allah. Pas masuk Syawal. Ya. Sama halnya dengan puasa. Inti darinya adalah ketakwaan, ketundukan terhadap segala pesan-pesan teologis dalam kurva terus akan meningkat insya Allah. Jadi hidup itu ada grafiknya juga ya. Nah, karena itulah puasa selayaknya berfungsi memancing aktivitas ibadah lainnya ya, menghidupkan energinya di sana supaya tambah ibadah-ibadah Syawal itu menjadi bersemangat lah bahasanya gitu ya. Karena sudah di-charger lagi ya. Puasa sepatutnya menjadi motivasi. Kalau antum ingin menyadarinya, bertambahnya nilai-nilai dalam segala lini kehidupan, baik yang secara langsung bersifat ukhrawi maupun yang tidak langsung. Ya. Bukan sebaliknya, anu ingatkan kembali, dengan dalih kurangnya asupan makanan dari subuh hingga maghrib, maka puasa menjadi ajang kenikmatan
kemalasan. Jangan. Ya, bukan begitu. Bukan pula untuk membenarkan secara tekstual ungkapan hadis yang kadang-kala dipakai menjadi dalil kita secara pemahaman yang salah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Renungkan itu. Ya. Lantas mengisi hari-harinya dengan puasa ular. Tidur setar dari dalam. Salah persepsi itu. Ya. Ya. Kalau antum capek bekerja langsung tertidur udah termasuk puasa antum sebagai ibadah tidurnya, gitu maksudnya. Bukan sengaja setar disuruh tidur. Ya, nggak begitu ya. Dengan tidur kan bermalas-malasan. Mengingatkan dulu itu, jangan sampai salah persepsi dalam konsep hadis. Selayaknya puasa mampu memantik ya ibarat korek. Nilai-nilai positif dalam membangkitkan semangat kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Insya Allah aktivitas amalan ini harus dijalaninya dengan rasa penuh syukur. Pas Ramadan itu harus syukur karena Allah sayang, bukan untuk Allah. Pahalanya aku yang menjamin ya. Tapi untuk kita insya Allah antum bisa bahagia karena bulan Ramadan menjadi salah satu keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun diperintahkan untuk menyambutnya dengan apa? Kegembiraan dan kesenangan. Sayangnya gembira dan senang itu konsepnya terkait dengan ilmu. Karena gembira itu nggak ada amal, nggak ada pola berpikir gembira itu umumnya persepsinya beda. Bisa nggak kamu menciptakan gembira di Ramadan? Enggak. Kalau nggak ada ilmu, gembira itu akan timbul. Ya, gembira antum beda. Mudah-mudahan di sini nggak ada di langit. Karena Allah berfirman di Yunus ayat 58, kita sandarkan dulu Iwan, supaya antum ini wajib bergembira, menimbulkan kegembiraan antum di bulan Ramadan. Allah berfirman di Quran surat Yunus surat 10 loh, ayat 58. Renungkan mutalaahnya, dibaca Iwan. Qul bi fadlillahi Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi gembira nggak bulan Ramadan? Lebih gembira dari dapat duit loh. Lebih gembira dari mutasi seharusnya. Kecil tuh. Bahkan lebih gembira dari antum mau nikah. Bayangin. Ayo. Kerasa nggak? Bulan Ramadan santai aja. Masih bisa happy-happy dan yang lain. Susah. Jadi Ramadan itu memang ini ya. Orang yang ketemu Ramadan itu dengan gembira udah mulia banget deh. Sangat mulia. Mudah-mudahan antum dituntun sampai bisa merasakan itu. Jadi itu di sini nggak ngaji kacang-kacangan ya. Faktor rasa itu, kegembiraan itu tidak bisa diikhtiarikan. Itu kekuatannya harus ada ilmu, penjelasan, harus ada guru, harus dibersihkan hati antum dengan zikir tadi. Ya, harus berubah akhlak. Di Sya'ban, di Rajab, persiapannya 3 bulan. Waduh, itu betul-betul rahmat Allah ya. Nah ini bukan jadi ritual biasa ini.
Demi Allah itu yang Anung sampaikan benar itu. Ya. Dan ini penting menanamkan itikad akidah, ajaran Islam itu benar. Untuk menguatkan firman tadi, ajaran Nabi sunnahnya begini, bersabda Rasulullah, sahih ini ya. Iman yasumu farhatani. Asyhadatu aindal iftitari. Wal sa'adatu indaliqa'i rabbihim. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ini sering diungkap oleh ulama. Kebahagiaan ketika berbuka. Volume ketika berbuka semua rata-rata bahagia karena sudah menahan. Ya. Tapi ada orang yang lebih bahagia lagi saat berjumpa dengan Rabb-nya. Maka berbuka itu dengan Tuhannya. Ah, ini konteks bahasanya sulit dijangkau secara akliah. Karena itu mainnya jauh. Duduk ya. Mudah-mudahan Adung doakan sampai titik sempurna situ. Ada dua kebahagiaan. Ya. Antum itu diuji dengan sedikit. Dilengkapi semua dengan keserakahan antum untuk menyediakan 5 sempurna dalam berbuka. Pas minum air semua hilang. Setak, hilang kan? Biasa aja, bahkan gak termakan tuh kolak. Jadi nikmatnya itu pas menunggu tuh. Itu intinya. Antum nikah, kapan nikmatnya? Berapa detik aja. Yang paling lama adalah pas menunggu. Kapan ya, kapan ya, kapan ya. Betul? Pas besok sudah menikah apa? Nyasa dan ranca dan dak ikon dan pilih. Lah kacau tuh. Hati-hati. Konsep ini yang harus direnungi oleh kita. Ya. Jadi itulah penguat ilman tadi bahwa begitu pentingnya kita memasuki bulan Ramadan. Karena orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan deh. Ya. Kebahagiaan lahir. Ya. Sebab dia akan bisa menyadari yang bagi yang tahu. Menyadari betul bahwa puasa menjadi pintu utama bagi segenap ibadah. Imamnya itu. Ya. Kalau ibadah antum sehari-hari aja itu tidak nyaman, tidak nikmat, terbentur, berarti ada masalah di Ramadan. Gitu. Ya. Ini ada sabdanya, istidlal dalilnya begitu. Bukan Antum yang menerangkannya. Likuli syai'in babul wa babul ibadati sya'imun. Setiap sesuatu memiliki pintu, kata Nabi. Dan pintu ibadah adalah puasa. Setuju? Ramadan. Pintu ibadah lain, sholat 5 waktu itu pintunya itu di Ramadan dulu diberesin. Ya. Nah. Jadi tidak hanya mengandalkan kesifatan gugur wajib. Ya. Sehingga jika puasa seorang tidak sempurna puasanya, ya, maka bagaimana dia akan meraih kunci kesempurnaan dalam ibadah lainnya di 11 bulan ke depan. Jika menjalaninya tidak dengan keikhlasan, bahasa syariatnya, dalam kita berRamadan tidak ada timbul kegembiraan, lalu bagaimana bisa memperoleh keikhlasan dalam ibadah lainnya? Logika kita kan begitu. Jadi apa yang menarik dari bulan Ramadan? Coba Anda tanya. Banyak di syariat yang menyebutkannya. Fatul Makkah, dibebaskannya Mekah bulan Ramadan. Turunnya penuh Quran bulan Ramadan kan? Beda dengan Syaban. Beda dengan Rajab. Rajab menjemput sholat. Syaban semua proposal kita diajukan dulu kepada Allah. Syaban. Jadi kalau Ramadan itu udah rahmat, bukan meminta lagi, udah datang. Ya, Lailatul Qadar datang, rahmat datang, kenikmatan datang, ya kan? Ada kenikmatan di Ramadan. Berarti hadir kan? Masa Ramadan masih minta rezeki? Minta rezeki Syaban sekarang. Ya. Rajab menanam. Syaban merawat. Ramadan menuai. Hadis.
Aduh, besok Ramadan khusyuk banget dengan meminta. Bingung nih. Ya. Lailatul Qadar datang itu betul memang di sana akan diampuni dosa antum berkat antum mengajukan proposal pada bulan Syaban. Doa kan ada ilmunya, ada tempatnya, ada waktunya, betul kan? Tuntunan syariat begitu, itu gunanya thalibul ilmi. Ya, Masya Allah. Ini penting belum sampaikan. Apa sih yang menarik bulan Ramadan? Udah jelas. Rahasia apakah yang sembunyi di bulan Ramadan? Udah jelas. Sederet pertanyaan menuntut jawaban. Macam-macam jawabannya. Ramadan adalah mungkin tidak terkabul doanya. Ternyata nggak terkabul doanya. Sebabnya apa tau nggak? Salah tempat. Antum meminta uang ke bank nih, umpamanya. Sebenarnya nggak boleh disebut bank ya. Ya. Nggak diajukan permohonan ngocor sendiri ke uangnya. Ayo. Ada waktu nggak ada proposal sama terrealisasi. Logikanya gitu. Ya sama, ajaran Islam gitu. Setuju? Karena ada hukum wakat, ada waktu. Salah satu kehebatan di bulan Ramadan. Tunjukin sedikit ya. Setan terbelenggu. Neraka ditutup rapat. Surga dibuka lebar-lebar. Konsep tadi kemana tuh larinya? Konsep tadi. Setan itu bukan setan ada yang di luar. Nafsu antum ikat dengan sendirinya dengan menahan nafs, ya, betul kan? Dengan puasa. Jadi kalau orang itu tidak berpuasa, tidak menahan nafsu antum, maka setan juga tidak diikat. Duduk. Nah, konsep pemahaman itu yang kadang-kala harus sampai kepada kita. Nah, neraka ditutup ya otomatis. Ya. Otomatis. Nafsu nggak ada kan? Nah, surga dibuka lebar-lebar. Insya Allah ada kebahagiaan. Itu baru konsep zahir. Kalau antum udah sampai titik ruhani puasa antum, wah betul-betul antum udah duduk di suatu tempat yang nggak mungkin akan menangis antum kalau kehilangan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu pula pahala ibadah dilipat gandakan, puasanya dikatakan untuk Allah. Di samping ibadah lainnya untuk diri sendiri. Jadi tentang masalah ini menarik ya kita cermati pandangan seorang sufi agung, ya, cucu Nabi, ya, penggawa para wali. Apa pendapat beliau? Kita belajar agama itu secara hukum akal itu kepada ulama-ulama yang keren. Ya, makanya nggak mungkin antum pandai agama kalau antum tidak bedah buku ulama-ulama dulu. Kalau mengandalkan Quran, hadis, itu perlu dasar pemahaman ilmu yang kuat. Tafsirnya itu ada berapa lapis. Kita tinggal nyenek aja ya sama ulama lama, nggak susah. Salah satu yang sampaikan ini adalah yang kita sering kirim Fatihah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, qadasal rohu sirahu, wa nafa'ana bihi, wa bi ulumihi fid darain. Amin. Apa pendapat beliau? Mudah-mudahan Allah meridhoi. Berangkat dari tema judul risalah hari ini, ya, yaitu Majlis fi Fadail Syahri Ramadan, yang artinya tempat atau kumpulan tentang keutamaan bulan Ramadan. Berarti menerangkan utamanya, tempatnya bulan Ramadan itu apa sih keutamaannya. Ini petikan dari kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jalani sendiri. Judul kitab itu silakan untuk diikuin untuk sebagai referensi ya kalau ingin membuat tesis. Al-Gunjah li Talibi Tariq Al-Haqqai Azza wa Jalla, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Pertama-tama dalam kitab itu Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan secara panjang lebar mengenai tafsir puasa secara sisi khusus. Jadi antum sering mendapatkan pemahaman puasa itu konsep zahir syariat. Nggak laku di sini. Bukan merendahkan syariat, wajib itu, tapi umum udah tahu. Secara lebih sufi ya.
secara lebih torekot, secara lebih tasawuf. Ini bekal dari Andung. Beliau menjelaskan secara gamblang persoalan syariat juga dan perintah puasa yang juga berlaku pada umat-umat terdahulu. Perintah puasa itu juga berlaku pada umat sebelum kita ada, ya, terdahulu, terutama Yahudi dan Kristen. Ya. Diawali dari diskusi tafsiran kalimat di Quran. Allah berfirman, Andung yang baca, kama kutiba ala jina min qablikum. Ini di Al-Baqarah, Quran surat 183 kan, yang artinya diwajibkan atas kamu, diwajibkan loh, diwajibkan atas antum berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, betul kan? Nah, dalam mengurai makna Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasal Rahu ini memulainya dengan penjelasan hadis dan analisis kebahasaan. Pertama-tama dia mengutip satu hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengisahkan sabda Nabi Syahid. Sabdanya begini. Analisisnya dari hadis itu. Nahnu umiyunun. Makanya kita ada peselawat umi tadi. Lanas tatil kita bata wala nashabu. Syahrun wahidun ala hadan nahwin. Hada wahada anjalai bemalahu lil mar'ati syalitahati. Madifana mayusilu ila sholatina. Kita adalah umat yang umi, buta huruf. Kita tidak bisa menulis dan tidak pula berhitung. Satu bulan itu sama dengan begini, begini, dan begini. Beliau menurunkan ibu jarinya pada 3 kali, begini, begini, begini kata Nabi. Dengan mengenapkan menjadi 30 kali. 10, 10, 10. Hadis ini sahih. Ya. Diawali dari itu, analisa dari kajian amalan Ramadan oleh ulama-ulama sufi dulu. Ya. Menurutnya dinamakan bulan Syahrul. Syahrul. Artinya karena putihnya. Syahrul itu putih, karena putihnya. Diambil dari kata syariat, syahriat. Syahirat bukan syariat. Syahirat, artinya syahirat itu adalah putih. Yang artinya keputihan al-bayad. Selain itu ada pula yang mengatakan secara umum pedang itu tampak putih kemilau, syahirat. Ketika terhunus, makanya ada bulan terlihat terang keputihan saat kemunculannya. Itu makna-makna yang sering terkonteks dalam simbol. Ya. Bertolak dari pengertian tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan pembahasan tentang perbedaan makna Ramadan. Sebagian mengartikan dan memaknai Ramadan sebagai nama Allah. Betul. Jadi Ramadan itu nama Allah yang tidak terlihat pada Asmaul Husna. Ya. Makanya nama Allah itu Ramadan. Jadi kalau antum menyebut bapak, namanya misalnya bapak itu Ahmad, sopan nggak beradab menyebut Ahmad? Gitu. Nggak sopan ya. Jadi kalau antum menyebut Ramadan saja nggak sopan, nggak beradab, dosa. Harus ditambah dengan bulan Syahrul Ramadan. Ya, itu salah satu kajian adab. Doa juga begitu. Jangan langsung ke Ramadan. Karena kalau Ramadan antum sama menyebut sifat Allah langsung ke zatnya. Jadi harus ditambah dengan Syahrul Ramadan. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani sampai ke perkara itu. Dalam berdoa juga begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan pembahasan tentang perbedaan makna Ramadan tadi ya. Nah, ini disandarkan pada riwayat Ja'far Asy-Syiddiq yang bersumber dari ayahnya. Dia mengatakan Syahrul Ramadana Syahrullah. Syahrullah itu bulan Ramadan adalah bulan Allah. Syahrullah. Jadi Ramadan itu adalah nama Allah. Bulannya Allah. Maka kalau menyebut harus pakai di depan. Jangan diperdebatkan, misalnya ada orang kepada Nabi pakai Sayyiduna. Masa kita menyebutkan Nabi nggak dihormati Nabi? Muhammad, sopan nggak? Nggak. Sayyiduna pakai. Ya, Andung tidak khilafiyah perkara ini. Logika kita harus menerima secara benar kan? Nah, gitu Pak ya. Jadi itu adab. Sedikit ada adab untuk berdoa Andung sampaikan. Jadi jangan langsung kita tidak
tidak beradab gitu. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Jailani mewanti-wanti agar jangan sekedar menyebut Ramadan tanpa bulan. Diulang-ulang tuh. Hati-hati, bahkan dia marah. Ya. Tetapi sematkan pada kata bulan syahrul. Ya. Sebagaimana Allah menyematkannya di dalam Al-Quran dan firman-Nya. Allah aja menyematkan syahrul Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Demikian penjelasan Anas bin Malik. Ya, pengarang perawi hadis. Ya. Adapun dinamakan Ramadan karena di dalamnya terjadi perubahan sehingga cuaca menjadi panas. Makna hakikinya dari pengertian nama bahasa sehingga bebatuan pun memanas. Al-Khalil mengatakan bahwa Ramadan diambil dari Ar-Ramad yang artinya hujan yang turun di tengah musim gugur. Maka pada bulan Ramadan tubuh-tubuh dibersihkan dan disucikan dari berbagai keburukan. Membersihkan keburukan dengan panas. Setuju? Nah. Dan hati disucikan agar menjadi suci. Lebih jauh makna tersebut bahwa pada bulan itu hati manusia dikeluarkan dari panas lewat nasihat dan pemikiran tentang urusan akhirat. Layaknya mengangkat bebatuan dan kerikil dari panasnya matahari. Sebagai yang disemati dengan proses kesufian. Kalau konsep ajaran kesufian, Kutub Asyufi rupa-rupanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih mempertimbangkan pemahaman awam dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Masih bisa diterima oleh kalangan umum awam. Terbukti dalam memahami ayat-ayatnya, risalah-risalah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani tidak semuanya rumit. Ya. Terutama khususnya keutamaan Ramadan. Tidak terlalu banyak menggunakan terminologi rumit ya khas para sufi. Kalau antum misalnya mempelajari buku-buku khas sufi, misalnya Ihya Ulumuddin gaya rumit, mabok kan tuh. Betul kan? Nah, itu kebijaksanaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadangkala ayat-ayat yang susah itu dia bisa jabarkan secara lebih mudah. Ya. Contoh Sirrul Asrar, kan ya. Itu sebenarnya bisa dipahami dalam konteks yang lebih awam. Seperti tampak dalam karya tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Jalani. Dalam karya tafsir ini aspek normatif yang dia kutip dari hadis-hadis sahih masih mendominasi penjelasannya yang berkenaan dengan rahasia bulan Ramadan dengan pernyataan para sahabat salafus saleh yang menjadi acuan dalam penjelasan tema tersebut ya. Ini tidak lantas memberikan kesimpulan ya. Jangan kita berkesimpulan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu kitabnya itu biasa saja. Karena bisa dicerna oleh umum. Tidak begitu ya. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memiliki karya dengan ragam kerumitan. Jika antum sebagai pembaca mau menelaah lagi kitab-kitabnya silakan. Ikhwan akademis yang dari UIN umpamanya yang lain, baik yang hadir maupun tidak hadir, silakan aja. Antum bisa mengambil kitab yang sangat rumit. Asy-Syafinah, Al-Qadariyah, Al-Gunjah, Li Talibi, Tarik Al-Haq. Coba baca itu. Pasti minta tolong kemari. Susah itu. Ya. Nah, ini agak sedikit nungroba dulu kaji karena kita memerlukan sandaran referensi ya untuk orang akademis sekarang. Dalilnya mana? Ya, dalilnya mana? Sandarannya apa? Ilmu sekarang kan gitu ya. Kita akan mendapati sejumlah kerumitan di kitab itu. Jadi untuk merunut penjelasan Ramadan kita kembali ke laptop, kembali ke kaji dulu. Penafsiran dari Syekh Abdul Qadir Jailani kita bahas lebih dalam lagi, sedikit lagi kaji, kita nggak panjang-panjang. Mudah-mudahan jadi bekal untuk antum. Dibaca Al-Baqarah 185, dibaca dulu. Surat 2 ayat 185 diawali syahrul Ramadan al-Adzim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Gini ya, kalau ditafsirkan ayat itu untuk kita. Bulan Ramadan untuk kita, supaya kita bisa bersyukur ada petunjuk itu. Kalau nggak ada petunjuk itu, waduh, kalang kabut kita hidup. Jadi Ramadan dalam konteks ayat tadi jelas merupakan bulan yang memiliki derajat dan martabat tertinggi dari bulan-bulan yang lain ya. Ampalos, induk bulan, Syaidul bulan. Ya. Kalau ditanya Syaidul istighfar ada ya. 1 kali membaca Syaidul istighfar sama dengan 1000 istighfar. Ya. Antum melakukan amalan di bulan Ramadan 1 sudah sama dengan 1 tahun. Mencari rezeki di situ, menetapkan di situ sudah bisa mencukupi 1 tahun. Begitu seriusnya kita ya. Dan ini benar loh, bukan kata andung, kata yang menciptakan kita. Jadi pada bulan itu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfudz di saat Lailatul Qadar. Kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Tahu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu langit dunia. Jadi dari atas langit ke-7 ditaruh di langit dunia, namanya Baitul Izzah. Ya. Langit dunia itu disampaikan kemudian oleh malaikat Jibril dari ke bawah ya, kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama 23 tahun. Ya. Nah, gitu sejarahnya. Asbabun nuzulnya begitu di Quran. Jadi tidak hanya itu aja, kemuliaan bulan Ramadan ditambah dengan adanya fakta bahwa 4 kitab ada di situ disatukan, Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Juga diturunkan pada bulan itu. Ya, Ramadan. Karenanya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang, disebut hudalinas. Untuk antum. Bukan manajemen. Ada semua petunjuk di sana. Cara hidup gimana? Ya. Yang beriman dengan keesaan Allah ya. Dan menghadapkan pandangannya menuntun ke arah tingkatan yakin, martabatul yakin. Demikian pula Al-Quran menjadi penjelas terhadap penyaksian dan tanda-tanda petunjuk yang begitu nyata. Makanya kemana-mana itu sebenarnya bawa agama. Ini penting. Petunjuk itulah akan menyampaikan mereka yang telah tersingkap dari rahasia-rahasia tauhid menuju ke tingkat kasat mata ainul yakin. Ya. Sementara itu fungsi Al-Quran sebagai pembeda. Di situ kan Al-Furqan. Manusia itu nggak tahu ini salah, ini benar, ini halal, ini haram, ini makruh. Ya. Pembeda atau yang menjadi pembeda antara al-haq, kebenaran yang paling sejati, yaitu Allah yang maha wujud, dan yang batil, kenisbian, ketiadaan,
dan seluruh wujud dalam semesta selain Allah itu sendiri. Itulah pembeda Al-Furqan. Ini akan mengantarkan bagi kita semuanya sebagai umat, sebagai makhluk ke tingkat pengetahuan hakul yakin yang hakiki. Itu Quran. Makanya putar terus Quran di Ramadan. Walaupun antum nggak ngerti. Ya. Sepertinya identitas sufisme perlu kita gali lagi ajarannya. Dan itu bukan ajaran sesat. Orang-orang yang ngaco aja yang ngajarin kalau Islam itu tidak ada ajaran rohaninya. Padahal itu jati diri kita. Nggak boleh ditinggalkan oleh kita. Karenanya Syekh Abdul Qadir Jailani tetap menyematkan makna simbolik dari kata Ramadan. Di sini ada ulang kaji. Huruf ro-nya, ro, Ramadan. Kan ada ro awalnya. Berarti mahabbatullah. Artinya mahabbatullah itu cinta kasih Allah terhadap para pelaku dosa. Ro itu mencintai orang yang melakukan dosa. Itu rahmat Allah. Ya. Karena di Ramadan itu orang yang kuat sekali dosanya. Ya. Tidak menunggu rahmat, minta ampun. Beda makomat. Duduk. Bagi orang yang sudah sampai Syaban, dia kirim proposal. Ya. Nah, tuh. Sudah itu mimnya. Mahabbatullah. Cinta kasih Allah terhadap para pelaku dosa. Akan dikabul dosa antum. Minta ampun aja. Di pintu awal tunjuk 110. Ya, minta ampun. Itu mim. Kemudian dot diartikan dimanullah. Tanggung jawab atau garansi dari Allah. Kalau antum melakukannya digaransi sama Allah 11 bulan ke depan. Dot tuh. Kemudian alif. Artinya al-alfatullah. Cahaya Allah. Bukan keramahan Allah. Allah sangat ramah di situ. Kemudian nun, nurullah, cahaya Allah. Ada cahaya Allah di situ. Diterangkan hati antum, dibersihkan hati antum, diberi petunjuk al-ilham. Ya. Karena itulah bulan Ramadan menjadi bulan keridoan, bulan kecintaan Allah, bulan Allah yang penuh tanggung jawab, bulan keramahan Allah, dan bulan melimpahnya dan karomah secara cahaya Allah. Bagi para wali tentunya, para pelaku kebajikan bagi antum. Baji bijaksana. Demikianlah segala sesuatu memiliki pusat orbitnya. Orbit kita bulan itu adalah Ramadan. Ampalos masing-masing bulan untuk yang 11. Dari pusat orbit itulah semua hal bermula. Dia menjadi semacam pijakan awal dalam keberlangsungan alam semesta. Dia menjadi yang terbaik di antara yang lain. Karenanya Al-Jailani menandai Ramadan sebagai penggawa atau syaidus syuhur. Induknya bulan, penggawanya bulan. Seperti Adam sebagai Tuhan bagi sekalian manusia, Bapak Johir kita. Ya. Betul kan? Abaruhiyah, nur hakikat Muhammad. Betul? Nah, induknya ampalosnya. Muhammad sebagai tuan bangsa Arab dan non-Arab. Ingat, Muhammad itu tuannya bangsa Arab juga non bangsa Arab, bukan milik orang Arab aja. Ya. Nah, Salman Al-Farisi lebih rendah lagi. Sebagai penggawanya orang Persia, betul? Nah, itu. Al-Baqarah sebagai Syahidul Quran. Ayat kursi menjadi tuannya surat Al-Baqarah. Setuju? Ada ampalosnya semuanya. Ampalos bulan kita terletak pada Ramadan. Ya. Nah. Jadi keajaiban, ketakjuban selalu menghiasi bulan Ramadan seharusnya. Ada kemuliaan. Kemuliaan indahnya menjadi sarana turunnya para malaikat. Karena dia dekat. Sekarang sudah mulai kumpul itu di langit dunia. Jangan sepelekan loh. Pengen lihat antum? Anung buka. Masya Allah, ini bukan bohongan. Ngelihat jin aja bisa kok. Masa ngelihat itu nggak bisa ya? Indah sekali Pak. Membagi-bagikan kasih sayang dari Rob bagi para pelaku kebaikan. Ambil. Memberikan harapan para pelaku dosa untuk terus bisa mendekati Tuhan tanpa rasa sungkan. Minta ampun.
Karenanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ramadan ibarat hati di dalam dada, seperti kehadiran para nabi di antara sekian makhluk. Layaknya Mekah bagi Arab, di mana Dajjal tak diizinkan menginjakkan kakinya di sana. Setan terbelenggu. Para nabi memberikan syafaat bagi para pelaku kemaksiatan. Nah, bulan Ramadan menjadi syafaat bagi mereka yang berpuasa. Sementara hati-hati dihiasi dengan cahaya makrifat keimanan. Bulan itu dilimpahkan kilauan bacaan Al-Quran. Maka siapakah kalian yang tak meraih ampunan Rabbnya di bulan Ramadan? Lantas di bulan apa lagi kalian diampuni? Tempatnya di situ. Mohon ampun wahai hamba, sebelum pintu-pintu ampunan tertutup, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum habis masa pengampunan. Menangislah wahai manusia sebelum waktu menangis dan kasih sayang terlewatkan nanti. Tolong gunakan kesempatan Ramadan. Kita bahas sedikit Ihya Ulumuddin. Tadi Al-Ghazali semuanya tuh. Tadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang Al-Ghazali secara lebih filsafat. Sedikit aja. Kalau filsafat nggak banyak-banyak dia dong. Ya, karena pusing. Iya kan? Nah. Menjelaskan tentang kesempurnaan puasa Ramadan, disebut puasa khusus. Al-Ghazali ke sana. Ini yang mesti diperhatikan sejalan dengan ini tadi kan. Nah, puasa khusus antum gimana besok? Satu, pertama, menjaga pandangan. Yang pertamanya dulu. Amalkan besok, jaga pandangan, disebut gadul basyar. Banyak nunduk. Bukan menahan makan minum, tapi ini diumbar. Tolong, sekarang gampang bener melihat yang aneh. Walaupun gak ada materinya di depan. Dunia medsos. Rahasianya itu ya. Dalam konteks ini, menundukkan pandangan, menjaga diri jangkauan pandangan, segala sesuatu yang merendahkan dan dibenci, serta semua yang menyibukkan hati dan melalaikan dari Allah. Tersebab, innal ainal basyariyata hiya awalu masyaru madkalu kuli khairin wa syarin lidalika fahiya awalun makanin wazibu hirasatutuhu. Mata manusia merupakan hal pertama yang menjadi pintu masuknya segala kebaikan dan keburukan. Nih, maka dia menempati urutan pertama yang harus dijaga pada puasa besok. Ya, kalau ini syariat. Ketika puasa kita dianjurkan menjaga dengan bantuan hati dan pikiran, mata itu perlu bantuan hati dan pikiran. Mata menahan, hati menguatkan, pikiran memberi kontrol. Begitu caranya. Ya. Serta memverifikasi antara potensi merusak, mafsadat pikiran atau manfaat. Bukan nggak boleh ngelihat. Kalau manfaat lihat. Ya. Melalui mata segala kemaksiatan bisa terlaksana. Setuju? Nah, ya. Sebaliknya lewat kontrol mata, kebaikan dapat berlanjut dan kemaksiatan dapat digagalkan. Seseorang pun dapat mengatur hati pikirannya serta bersikap abai dari pandangan orang lain, dari pandangan kita sendiri juga. Ya, itu hati, mata hati, sehingga ketenangan hati akan kita raih dengan menjaga mata. Dan dengan tenangnya hati, maka persoalan kehidupan pun semakin nyaman. Tak ada permusuhan tanpa gunjingan, tanpa balasan terhadap pandangan keji orang lain. Mudah-mudahan derajat puasa antum bisa dulu di mata. Besok kita bahas ke runut indrawinya yang lain. Kenapa kita sampai ke situ? Jadi tidak semudah itu kita berpuasa sampai derajat yang tertinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.